Sempat beredar isu bahwa Teddy Pardiana sudah kewalahan memenuhi tuntutan permintaan kubu Rizky Febian, putra sulung mendiang Lina Zubaidah. Teddy sempat meminta bantuan seorang mediator untuk menjembatani permintaan maafnya pada Rizky. Bahkan Teddy seolah kapok tak ingin kembali memperkarakan soal jatah warisan putra sematawayangnya buat cintanya dengan mendiang Lina Zubaidah. Tapi kemarin santer dikabarkan, Iki, demikian putra sulung komedian Enty Sutisna ini karib disapa, melaporkan Teddy ke Polda Metro Jaya. Lantaran Teddy belum juga melaporkan harta yang dititipkan Rizky dan adiknya Putri Delina ketika masih ada almarhumah Lina di sisinya. Dulu itu saya berawal dari 2015 itu ketika aku merintis masuk ke dunia entertain. Iki kan niatkan diri untuk tidak fokus ke materi saat itu. Akhirnya aku fokus untuk masa depan, aku taruh di mama semuanya. Dan memang saat itu aku percayakan ke mama karena waktu itu kan memang belum ada masalah apapun ya. Yang mau aku pertanyakan adalah hak aku karena kita juga udah dapat informasi beberapa bahwa uang yang ada di pihak mama satu itu sudah ada beberapa yang sudah dijadikan aset ya Pak. Contoh kayak misalkan ada kos-kosan gitu ya, terus ada apa? Villa, indah, terus juga apa lagi? Ya ada toko material gitu ya. Ada beberapa, intinya ada beberapa yang memang sudah dijadi aset. Nah, yang mau dipertanyakan adalah otomatis itu kan hak saya. Jadi dikemanakan gitu maksudnya karena kan almarhumah sudah tidak ada sekarang. Jadi saya mau dipertanyakan hak saya kemana, terus juga jika ada pemasukannya berapa dan kemana, karena itu hak saya. Ada rencana mau ngelaporin Teddy nggak ini Kang? Karena terganggu Kang. Enggak. Saya sudah melatih mental anak-anak untuk tenang saja. Kalau kita tidak bersalah, tenang, nggak usah kabur, nggak usah lari-lari, santai aja. Kosan sendiri sampai sekarang belum ada AJB atau nama siapa-siapa, masih kosong, masih blank. Gitu. Jadi emang nanti kalau Aiki bersedia ya saya langsung ke notaris buat pengalihan nama Aiki langsung. Kasihan juga kan gitu. Kan dia juga sebagai single parent juga mungkin harus berusaha juga, harus mengurus ya. Ya kasihan lah Teddy sebetulnya sih. Dari sejak awal dia kehilangan istrinya tercinta itu kan malah dituduh, dilaporkan ada pembunuhan berencana, ada apa kan kasihan juga kan gitu. Sekarang sudah ditinggal pun dituduh yang enggak juga kasihan gitu. Dari keterangan kuasa hukum Rizky, diketahui sulung Sule ini sudah jengah menunggu karena asetnya belum juga dikembalikan oleh Teddy. Teman-teman juga harus tahu juga ini kan memang masalah warisan, ada yang meninggal, terus ada pewarisnya. Jadi kalau memberitakan sesuatu juga tolong jangan sepotong-sepotong. Mereka juga tahu kali apa yang dibicarakan, apa yang dipermasalahkan, mereka juga tahu. Mereka juga punya hak apa untuk mereka gitu. Ya, harta dalam bentuk aset ruko, rumah, dan tanah memang sempat jadi pergunjingan antara kedua kubu. Bahkan sempat diakui Teddy, beberapa harta yang dititipkan saat mendiang Lina masih ada dikelola melalui berbagai jenis usaha, seperti kos-kosan, material, dan sebagian lainnya digunakan untuk membeli aset. Namun pihak Rizky mengaku belum menerima surat-surat, apalagi secara utuh dikembalikan oleh Teddy. Pesan akhir sih paling itu yang rumah-rumah, kan Bunda Lina banyak properti tuh, properti tanah sama ini. Nah kemarin itu kan dapat yang atas nama Bunda Lina sendiri itu salon yang di Panyawangan itu seharga mungkin 1,4 atau 1,5. Terus rumah yang di Panyawangan yang di mut'ah dari Kang Sule itu juga yang di Panyawangan itu udah dikasihin ke Bunda Lina. Nah itu kemarin amanahnya itu saya harus nyampein ini buat Teh Putri sama Aiki sama adik-adiknya. Jadi nanti surat-suratnya itu saya kasihin ke Aiki sama Teh Putri juga. Belum ada tanah-tanah properti yang di Pangalengan itu juga ada sekitar berapa hektar
di Pangalengan, terus tanah yang di Cilunyi, ada juga tanah yang di ada mata airnya. Banyak, termasuk kos-kosan, juga ada kos-kosan 32 kamar di STT Telkom. Itu nanti kita rembukin ngobrol sama Aiki sama Teh Putri. Bisa senyum aja, karena kalau menurut aku ketika kita memberikan hal kebaikan ke seseorang tidak harus dipublikasikan kalau menurut aku. Sebelumnya, Teddy juga sempat membuat pengakuan aset dalam bentuk surat-surat berharga dalam safety box sudah pernah diambil sebagian oleh Putri Delina. Sementara kala itu ia meradang lantaran putra sematawayangnya belum diberi jatah dari warisan ibunya. Oleh saudara Teddy bahwa dia hanya menuntut hak dari anaknya Bintang gitu. Sementara untuk saya sudah yakinkan dia, Kang Teddy, apakah memang hak Anda akan kita perjuangkan juga? Dia bilang itu bukan tujuan yang utama dari sejak kasus ini mencuat. Jadi dia hanya ingin kepastian untuk masa depan anaknya si Bintang. Dia mau diperhatikan, ya itu kan urusannya udah bukan urusan saya dong. Tanyanya harusnya kalian ke Putri. Ya dong. Kalau ke saya salah. Itu udah nggak ada urusan kalau saya. Terkecuali kalau misalkan anak saya ada yang nyolek, baru itu urusan saya. Saya masih banyak bukti gitu ya. Jadi kayak misalkan ini dari sisi aku. Dari sisi aku, waktu itu dia Bintang itu diurus sama istrinya Pak Ece. Dan Pak Ece itu adalah orang yang sehari-hari saat itu ada sama mama. Jika Rizky serius melaporkan Teddy, boleh jadi mantan suami mendiang Lina ini akan ketar-ketir menghadapi tuntutan hukum. Apalagi selama ini, terutama sejak Lina Zubaidah tutup usia, ia tunggang langgang tanpa pekerjaan. Dulu kan sama almarhum ngontrak deh. Mana ada dia beli rumah, nggak ada. Kalau dia banyak uang udah beli rumah kali. Dia kan ngontrak kan juga rumah saya nggak bilang rumah jelek ya, rumah biasa-biasa gitu. Dan nggak mahal juga kontrakan. Kalau dia banyak duit sama almarhum mungkin udah beli rumah mewah, nggak juga kan? Saat Rizky Febian tengah sengit memperkarakan aset yang belum dikembalikan Teddy, sang ayah komedian Sule justru tengah jadi bulan-bulanan netizen lantaran dianggap baper usai pernyataan komika Kiki Saputri saat bersama Denny Sumargo viral di lini masa. Ya, kepada Denny Sumargo, Kiki memberi pengakuan yang mengejutkan bahwa seorang host keberatan di roastingnya, sementara satu host lain tak keberatan. Namun saat ia merosting host yang satu, tiba-tiba host yang mulanya keberatan sempat nyeletuk ingin minta di roasting. Tapi karena dilarang oleh tim kreatif dan sejak awal ogah di roasting, Kiki pun tak berani merosting host itu. Ada satu kejadian, Ini aku asik nih, diundang nih, Iya. diundang. Dua kejadian bahkan, diundang di acara on air, TV, salah satu TV, disuruh roasting artisnya, hostnya di situ, adalah pokoknya. Oke, aku bilang gitu. Ya aku pikir dia kreatifnya nyuruh aku roasting, si host ini udah oke. Udah di briefing. Udah dikasih tahu udah dong, oke. nanti Kiki akan datang akan roasting. Aku bikin materi, aku observasi dari Google kan, fakta-faktanya apa, kebiasaan uniknya apa gitu. Terus besoknya mereka minta, Ki boleh nggak kirim yang udah kamu buat, aku kirim materinya kan, begini. Terus tiba-tiba dikasih tahu dong jam 3 sore, live itu jam 7 malam. Dikasih tahu, duh Ki sorry banget nih, dia nggak mau dibahas tentang ini. Ah iya, dunat-dunatnya Ya, gitu ya. kan. Terus aku kayak, aduh kenapa lu nggak bilang dari awal sih yang boleh dan nggak boleh kalau emang ini Iya. orangnya ribet gitu maksudnya. Terus aku bilang yaudah apa aja yang boleh, sini lu deh yang kasih fakta-faktanya ke gue. Ini Tanya mepet dia. nih masalahnya. Iya dong, udah jam 3 sore. Tapi kataku ya gimana gitu kan, menunjukkan bentuk profesionalitas. Iya. Kasih ini aja Ki. Aku bikin tuh Bang, bikin ya kan. Jam 5 sore aku berangkat ke station itu, Oke. prepare. Ditanya lagi mana Ki materinya, ini Bang. Oke. Pas itu. Ntar ya, gue tanya dulu produser sama Jam orangnya. 7 nih, 2 jam lagi nih. Iya kan, Nah. terus tiba-tiba jam 6 sore nih. Oke. Oke Ki, aman dong, ngafalin, set. Tiba-tiba setengah 7 dibilangin, Ki, sorry banget nih, dia nggak mau di roasting sama sekali. Wah, kata gua. Itu Masalahnya, bukan anjir, itu anjing. Iya, maaf ya. Sejak pengakuan itu mencuat, meski Kiki tak menyebut nama, tiba-tiba istri komedian Sule, Natalie Holscher,
memposting beberapa sindiran pedas untuk Kiki. Bahkan menunggu kesembuhan Kiki dari sakit agar kelak bisa merosting suaminya di vlog miliknya. Sule nggak ada? Boleh? Boleh, coba. Silakan. Itu ada 2 host tuh saat itu, ada 2 host. Dia ini yang nggak mau di roasting ini punggawanya di situ. Jadi kalau misalnya aku cuma roasting yang ini kayak kurang. Yang ini tuh nggak di roasting tuh pasti penonton juga, ya kok ini nggak di roasting gitu. Iya. Itu istilah kasarnya gitu kan, kayak terus akhirnya udah nggak apa-apa Ki, yang ini aja, yang ini mau kok. Akhirnya aku bawain tuh live kan Bang. Iya. Aku bawain yang satu doang nih. Set. Tiba-tiba terima kasih saya Kiki Saputri. Terus dia nyeletuk, roasting gue juga dong. Dia mau. Mau tuh. Aku ambil mic kan. Aku begini kreatif di depan gini. Jangan. Gue kayak orang bego di on air kayak Ini live. Terus. kayak aku liat di YouTube komen-komen itu kayak, kok yang ini nggak di roasting sih Ki? Iya. Kok kayak orang bingung sih? Akhirnya gue Iya. kan jadi jelek. Setelah itu, Natalie juga memposting kalimat panjang yang berisi bahwa public figure juga manusia biasa yang punya mood naik turun. Natalie juga meminta Kiki agar tak menggebu-gebu jika bercerita, tidak tergesa-gesa dan emosi. Postingan Natalie sontak mengundang komentar netizen. Bahkan akun Sule pun langsung diserbu beragam komentar. Ada yang menanggapi dengan santai, ada pula yang menilai Sule dan Natalie baperan. Sikap mudah terbawa perasaan ini bagi netizen kontras dengan profesi Sule yang dalam beberapa aksi lawakannya justru kerap membuat lelucon hingga meledek lawan mainnya. Menurut lu kenapa dia nggak mau di roasting? Fair-fairan, ayo. Bisa salah, bisa benar. Kita nggak ngomong benar salah ya. Menurut lu aja, menurut lu. Ya, aku nggak tahu ya. Mungkin apakah dia nggak mau? Maksudnya pertama mungkin image takut jadi tersinggung, takut dibongkar aibnya, mungkin gitu ya. Yang kedua mungkin takut kalah lucu. Oh baik. Iya. Tapi itu hal yang normal loh Ki. Tapi normal loh. Kita semua kan juga pasti kayak gue nih. Gue nggak mau nih kalah hebat sama pebasket lain. Cuman caranya aja kan kita beda-beda. Kalau gue misalnya ditantangin, mungkin gue masih berani walaupun gue kalah. Nah ada orang yang mungkin tidak siap dengan kalah. Nah ketidaksiapan kita dengan kalah kadang-kadang membuat kita menjadi orang yang hanya membuat image di depannya bagus tapi di belakangnya ternyata tidak. Tahun 2018 lalu, Sule juga sempat marah kala di sebuah acara talk show ia pernah tersinggung oleh pertanyaan Shandy Aulia yang berusaha mencandainya dengan pertanyaan seputar rumah tangganya. Wajah Sule kala itu memerah, ekspresinya tampak ia menunjukkan kemarahan pada Shandy. Saat video itu viral, reaksi netizen kala itu terbelah. Ada yang membela Sule, ada pula yang membela Shandy. Kubu pembela Shandy Aulia menilai sebagai komedian Sule terlalu mudah tersinggung atau mudah terbawa perasaan alias baper. Emang kenapa Mas Sule udah lama ya nggak dirayu? Nggak, atau emang gimana? Emang saya nggak pernah dirayu. Oh gitu, tapi tapi merayu udah pernah? Merayu ya pernah. Oh, sebentar ya Mas. Kok kalau ngomongin pernikahan kayak matanya berkaca-kaca, wajahnya merah. Kenapa Mas? Enggak, saya biasa. Biasa aja? Saya tuh orangnya yang seperti kurang nothing tidur. tulus. Orangnya nothing Kurang tulus. tidur Apapun gitu. yang terjadi, itu adalah masalah yang diberikan oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin memberikan ujian kepada manusia kalau manusia itu tidak kuat menghadapi ujian itu. Mas, kita diwawancara lagi Mas. Oke, karena Anda terlalu mengungkit-ungkit masalah saya. Oke, maaf Jadi Mas. masalahnya besar kalau seperti ini. Jadi terbawa perasaannya. Loh iya dong, itu kan privacy. Oke. Ya kan? Iya. Privacy, jangan diusik-usik masalah itu. Karena saya juga tidak mengusik keluarga Anda. Iya. Oke, mohon maaf ya. Baik. Saya tidak akan seperti ini kalau Anda tidak seperti itu. Baik. Enaknya pelawak begitu, walaupun marah diketawain.